Hai guys, tomorrow, everything, how are you today? Jumpa lagi dengan Ismi, I like it, I like you. Gimana, kuota internet masih aman? Mantap. Kali ini saya mau menceritakan alur film Bad Violet 2010. Film ini menceritakan sebuah pulau kecil yang dihuni beberapa orang. Dan wanita cantik ini menjadi budak orang-orang tersebut. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan istri kalian, nyalakan rokok teman kalian, atur posisi rebahan kalian, selamat menonton dan intro. Film diawali seorang wanita bernama Haewon. Dia ini tipikal orang yang judes, berhati dingin, ya sama seperti kamu. Haewon bekerja di sebuah bank di Seoul. Contohnya saat ada nenek-nenek meminta dan memohon mau mengajukan pinjaman uang. Haewon tidak mau membantunya dan dia menolaknya. Singkat cerita, Haewon mendapatkan telepon dari polisi untuk datang dan memberikan kesaksian. Karena di malam hari Haewon pernah melihat seseorang wanita dianiaya laki-laki. Namun Haewon tidak mau memberikan kesaksiannya. Dia cenderung cuek dan tidak mau ikut campur. Akhirnya si tersangka dibebaskan karena kurangnya bukti. Saat mau pulang, dia didatangi ayah sang korban. Orang ini memohon untuk memberikan kesaksian, namun tidak dihiraukan Haewon. Karena banyaknya tekanan di pekerjaan dan banyaknya masalah, Haewon dipanggil sang manajer bank. Sang manajer menyarankan Haewon untuk ambil cuti. Dia pun pergi berlibur kembali ke kampung halamannya di Pulau Modo. Dan wanita cantik ini bernama Bok-nam. Cantik ya, mirip artis Indonesia ini. Dia teman Haewon sewaktu masih kecil. Waktu mereka masih kecil, Haewon pernah mengajari Bok-nam main seruling sakti. Kedatangan Haewon pun disambut bahagia oleh Bok-nam. Ya, kalian pasti mengerti betapa kangennya Bok-nam pada Haewon, teman kecilnya itu. Oke, lanjut. Bok-nam mengenalkan suaminya yang bernama Manjong dan adiknya bernama Chul-jong. Melihat raut wajah mereka aja sudah mencurigakan. Mirip player-player noob ini. Anjay. Oke, lanjut. Chul-jong ini suka memakan daun semanggi. Kalau di pulau itu disebut daun badut. Malam pun tiba, di mana Bok-nam ditinggal Manjong dan anaknya memancing. Dan dia pun digenjot Chul-jong. Kan, bener kan? Sat. Waktu Manjong pulang, dia melihat rontokan daun semanggi. Sebenarnya Manjong mengetahui kalau itu ulah adiknya, namun dia diam. Karena pada dasarnya Bok-nam dijadikan budak nafsu bejat orang-orang di pulau ini. Keesokan harinya, Bok-nam tidak sengaja mengetahui anaknya lagi belajar memakai make up. Dengan nada marah, Bok-nam bertanya, "Untuk apa kamu melakukan ini?" Sang anak menjawab, "Supaya saya dicintai ayah." Manjong pun masuk dan menendang Bok-nam dan menyirati Bok-nam dengan kutek warna merah. Bok-nam pun mengerti kalau anaknya juga digenjot Manjong.
Ini contoh bapak-bapak bener ini. Setelah itu Boknam meminta tolong ke Haewon. Dia memohon dan berkata, bawalah anakku kabur ke Seoul. Namun Haewon menolak. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau tak. Siang hari Boknam memberanikan diri diam-diam mengambil uang dari saku Manjong. Pada saat Manjong tertidur. Bunuh aja sekalian mbak, lagi seperti itu. Anjing, emosi aja gua liatnya. Boknam pun bergegas mengajak anaknya pergi dari pulau ini. Kapal pun datang, Boknam memberikan uangnya. Tiba-tiba Manjong sudah di situ. Boknam berteriak, lekas berlayar. Namun anehnya nelayan ini sepertinya mengulur waktu. Dia beralasan masih menghitung uangnya. Boknam pun tertangkap Manjong. Dia diseret, bahkan dihajar habis-habisan di depan warga itu. Anehnya mereka semua diam. Semua seperti mendukung Manjong. Bahkan emak-emak ini, dia bilang patahkan kakinya. Oh, sumpah ini film bikin saya emosi. Semua saya sebut dah. Oke, lanjut. Anaknya pun berusaha menghalangi Manjong supaya tidak mengajar ibunya. Naas anaknya terpental dan kepalanya pun menghantam batu. Seketika membuatnya mokat di tempat. Halus. Dari atas bukit, Haewon melihat semua kejadian itu. Singkat cerita, ceritanya saya singkat. Detektif bertanya ke Manjong, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua serentak menyalahkan Boknam atas meninggalnya anaknya. Detektif itu kembali bertanya kepada Boknam, apa benar begitu? Boknam mengatakan yang sebenarnya, Manjonglah yang melakukan itu. Detektif pun bertanya ke Haewon, apakah kamu melihat kejadian yang sebenarnya? Di sini yang bikin saya emosi lagi. Haewon bilang saya tidak melihatnya karena saya sedang tidur siang. Lah itu teman macam apa coba? Sebentar saya tarik nafas dulu. FUCK fucek. Lagi-lagi Haewon tidak mau bersaksi dan itu membuat Boknam kecewa. Siang hari di waktu yang cerah, Boknam bekerja dengan giat. Dia lagi memanen kentang. Di sisi lain, emak-emak Fir'aun ini malah asik-asik bernyanyi dan berjoget. Awas kesleo mak. Boknam pun melihat ke atas dan menatap matahari. Dia sudah tertekan dan tidak kuat lagi menahan derita lahir batinnya. Jiwa psikopatnya pun muncul. Boknam mengambil samurai dan langsung membantai emak-emak Fir'aun itu. Bener, mamam tuh. Hajar dah, habiskan. Sini gua dukung Boknam. Oke, lanjut. Satu persatu emak-emak di pulau ini pun dibantai Boknam. Enak itu, jadikan sarden. Dan tidak lepas, Chuljong pun digorok kepalanya sampai putus. Mamam, mampus. Apalagi cuman Manjong. Meski tangan Boknam diikat, dia sudah bisa menguasai jurus pedang Roronoa Zoro. Idi, hajar Bok.
Ratakan. Mampus lu, belum tahu. Boknam dulu pernah seperguruan dengan saya di Greenland dulu. Dan Manjong pun dijadikan pepes babat sama Boknam. Mantap. Haiwon kabur terbirit-birit bersama nelayan itu. Mereka pun menyalakan kapalnya, namun mereka lupa melepaskan talinya. Halus. Nelayan itu pun diserang Boknam, dijeburkannya ke dalam laut, dan dia mokat terkena baling-baling kapal itu. Sip, jos, bangga gua. Dan saat Haiwon bangun dari tidur, dia kaget ada Boknam di pojokan. Ngeri. Haiwon pun takut dan dia bergegas meminta bantuan. Namun naas, detektif yang berjaga sudah dilumpuhkan Boknam. Haiwon masuk ke dalam sel dan menggemboknya. Boknam pun mengambil kunci dan seruling yang pernah mereka mainkan sewaktu kecil. Boknam dengan sisa tenaganya dia mau membunuh Haiwon. Namun dengan cepatnya Haiwon menusuk leher Boknam dengan patahan seruling itu. Boknam pun meninggal di pangkuan Haiwon. Kasihan Boknam yang sudah tersakiti lahir batinnya dan dia meninggal dengan tragis. Setelah dari insiden itu, Haiwon berada di apartemennya. Dia sedang mengguyur tubuhnya. Dan dia membaca setumpuk surat yang tak pernah dia baca. Ternyata surat itu dari Boknam. Dia dulu sering mengirimkan surat itu, meminta pertolongan Haiwon. Di sini Haiwon pun menyesal dan meratapinya karena dia tidak pernah membaca surat-surat yang dikirim temannya waktu kecil dulu. Dia pun merebahkan badannya yang sudah basah kuyup, dan itu pun menggambarkan mirip Pulau Modo, dan film pun Tomat. Ending yang sangat menyakitkan. Saya sarankan kalian menonton full filmnya guys. Banyak scene-scene yang bagus yang tidak bisa saya rangkum semua di sini. Ya, pesan-pesan dari film ini, jadilah orang yang menjunjung tinggi kebenaran guys. Bantulah orang yang membutuhkan selagi kita masih mampu untuk membantunya. Dan kalau berteman baik, jadilah teman yang baik di luar dan dalam. Oke, kurang lebih seperti ini alur film Bad Village 2010 guys. Jika kalian suka alur-alur film dari saya, jangan lupa like, subscribe, share ya guys. Support kalian semangat saya. Jangan gengsi untuk menyupport saya, karena tanpa kalian channel saya bukan apa-apa guys. Oke, see you next video guys. Salam Jiki Jiki Indonesia.